Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi analisis farmasi 2 pada pertemuan minggu keempat adalah pengembangan metode preparasi sampel. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pengembangan metode analisis. Nah, ini seperti sebelum-sebelumnya ya, mengingatkan kembali prosedur analisis itu kan dia terdiri dari berbagai macam tahapan. Yang pertama adalah tahapan sampling untuk mendapatkan sampel. Kemudian langkah yang kedua adalah tahap analisis. Analisis ini meliputi eh, preparasi sampel dan analisis data. Kemudian yang terakhir adalah report atau pengolahan data. Kemudian dari metode analisis yang telah kita lakukan itu kan dia harus di bawah pengawasan quality assurance ya, agar tujuannya untuk menjamin kualitas atau menjamin data yang kita hasilkan itu valid. Kalau di lab pengujian, quality assurance-nya dia berdasarkan pada ISO 17025. Kemudian di sini apabila ada metode analisis yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan sebelumnya, maka harus dikembangkan metode yang baru atau method development. Selanjutnya, kalau sudah mengembangkan metode agar dia bisa diaplikasikan di laboratorium, itu dia harus divalidasi terlebih dahulu. Kemudian ini tahapan proses analisis secara umum kalau kita rincikan lagi ya. Sampling itu kan tujuannya untuk mendapatkan batch product. Jadi harus mendapatkan suatu sampel yang mewakili. Kalau batch product ini kan populasi ya banyak. Kemudian diambil cuplikan untuk mendapatkan sampel. Kemudian yang kedua setelah adanya batch product sebagai populasinya, kemudian diambil sebagai langkah yang kedua adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini prosesnya namanya kan sampling. Kemudian setelah pengambilan sampel adalah penyimpanan dan pengawetan sampel atau biasanya kita sebutnya preservasi sampel. Kemudian yang setelah preservasi sampel, nah biasanya kalau yang tahapan preservasi itu dilakukan apabila sampelnya itu dalam jumlah banyak, kemudian lab pengujiannya itu tidak bisa langsung menyelesaikan pengujian dalam hari itu juga, sehingga harus disimpan dan diawetkan terlebih dahulu. Kalau sudah disimpan dan diawetkan, baru kalau sudah siap melakukan analisis, baru dilakukan penyiapan sampel. Penyiapan sampel ini kita kenal juga dengan preparasi sampel. Kemudian langkah terakhir adalah hasil analisis. Hasil analisis ini kalau di lab pengujian adalah analisis. Kemudian dari tahapan proses analisis ini, apabila semakin panjang proses analisis, maka semakin besar kesalahan yang dihasilkan. Atau instrumen error atau kesalahan reagen dan lain sebagainya. Kemudian di sini sehingga analis harus mampu memilih proses analisis yang sesingkat mungkin secara cermat tanpa mengorbankan akurasi dan presisi hasil analisis. Jadi kalau bisa prosesnya itu dilakukan lebih ringkas ya, lebih singkat agar tidak memperbesar kesalahan seperti itu. Jadi kalau misalkan sampel dia dapat dianalisis hari itu juga, maka lakukan analisis dengan segera. Jangan ditunda-tunda karena kalau kita dari pengambilan sampel langsung dipreparasi sampel itu kan kita melewati tahap penyimpanan dan pengawetan. Nah, padahal penyimpanan dan pengawetan ini kalau misalkan kita menunda, disimpan dulu, diawetkan baru dipreparasi. Nah,
pas penyimpanan sama pengawetan ini kan juga berpotensi adanya kesalahan ya, menimbulkan kesalahan. Contohnya selama penyimpanan atau pengawetan itu dia mengalami degradasi sehingga hasil yang dianalisis pun menjadi kurang valid seperti itu. Jadi sebisa mungkin harus dilakukan tahapan yang paling singkat. Kemudian ini sampling ini kan sudah kita bahas di bab yang pertama ya, analisa bahan baku. Ini mengingatkan kembali kalau sampling itu kan proses reduksi atau pengurangan massa untuk memperoleh sejumlah tertentu. Jadi dari sampel yang melimpah ruah itu kemudian kita ambil sedikit. Nah, itu namanya proses reduksi atau pengurangan massa. Kita ambil sedikit sebagai sampel. Tuh, kemudian habis tahapan sampling. Nah, sampling di sini itu ternyata kesalahannya juga besar. Kesalahan akibat sampling dapat 100 kali lebih besar. Kesalahan akibat sampling dapat 100 kali lebih besar dibandingkan dengan kesalahan yang disebabkan oleh pengukuran dengan metode analisis tertentu. Jadi, dari setiap tahap tadi kan berpotensi untuk menghasilkan suatu kesalahan ya. Ternyata di sampling ini kesalahannya akan lebih besar apabila samplingnya itu salah. Jadi dari sampling, kalau samplingnya sudah salah, otomatis ke preparasi sampel, ke analisis data, dan lain sebagainya, itu kan akan salah juga. Jadi sampling ini berpotensi besar menyumbangkan kesalahan. Kemudian ini ada penyimpanan dan pengawetan. Penyimpanan dan pengawetan ini terutama dilakukan pada saat sampel-sampel dengan jumlah analit yang sangat sedikit atau trace element. Trace element ini seperti residu pestisida, kemudian logam berat di dalam sediaan, dan lain sebagainya. Itu kan kadarnya sangat kecil, trace element, sehingga apabila dia disimpan dan diawetkan terlalu lama, itu kan dia berpotensi mengalami degradasi. Kemudian yang kedua, kalau dia penyimpanannya dan pengawetannya itu tidak sesuai kondisinya, itu kan dia akan berpengaruh juga. Termasuk itu wadah yang digunakan. Wadah yang digunakan ya, bahan-bahan organik sebaiknya disimpan di wadah plastik, sedangkan bahan-bahan anorganik di wadah plastik, sedangkan bahan organik sebaiknya disimpan di wadah kaca. Kenapa demikian? Karena selama penyimpanan dan pengawetan itu kan biasanya kita ada menambahkan stabilizer ya. Biasanya kalau misalkan untuk analisa cemaran logam berat itu kan ditambahkan stabilizernya berupa asam. Nah, kalau misalkan disimpan di wadah yang tidak sesuai, takutnya selama penyimpanan dan pengawetan ini kan bahan bahan wadahnya atau bahan pembuat wadahnya seperti plastik atau kacanya itu kan dia dapat meluruh ya, dapat larut di dalam asam, sehingga akan mempengaruhi kadar analit yang kita ukur. Sedangkan analit yang kita ukur itu kan karena konsentrasinya sangat kecil, kalau dia terpengaruh maka dia kan kesalahannya akan lebih besar. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa cara pengawetan sampel. Yang pertama menggunakan wadah yang sesuai, menambahkan chemical stabilizer, bisa seperti antioksidan dan antibakteri. Kemudian membekukan sampel untuk menghindari degradasi termal dan absorpsi pada fase padat. Nah, selanjutnya adalah penyiapan atau preparasi sampel. Ini yang kita bahas hari ini, pengembangan metode preparasi sampel. Tapi sebelum kita bahas tentang pengembangannya, kita kan harus tahu dulu preparasi sampel itu yang bisa kita lakukan itu apa saja. Selama ini yang sudah pernah dilakukan apa saja. Sebenarnya kan kalian sudah pernah melakukan, cuma mungkin tidak paham ya itu tahapannya itu masuk di dalam tahap apa gitu. Kalau di praktikum kan seringnya mengikuti perintah saja ya, menyaring, melarutkan, kemudian menyaring. Nah, padahal dari tahap pelarutan, penyaringan, ya sebelum dilakukan analisa itu merupakan tahapan preparasi sampel. Itu yang tahapan preparasi sampel yang paling sederhana ya, dengan melarutkan, dengan menyaring, seperti itu.
Nah, nanti dalam pengembangannya preparasi sampel itu ada apa saja nanti kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, mengapa sampel yang dianalisis itu dia harus dipreparasi terlebih dahulu? Karena sampel yang dianalisis di laboratorium itu kan dia merupakan sampel sekunder. Jadi ada sampel primer, ada sampel sekunder. Sampel primer itu setelah kita melakukan sampling di batch produk ya, misalkan kita dapat sampel itu paracetamol dalam 5 pack gitu ya. Kemudian kan kita ambil 5-5-nya di beberapa titik. Kemudian yang kita analisa itu kan setelah kita ambil beberapa titik dari 5 pack tersebut, itu kan kita tidak langsung semuanya itu kita analisa kan, tapi kita ambil lagi sedikit untuk kita lakukan analisa. Nah, karena kita ngambil dari dari cuplikannya itu tadi, maka kita disebutnya adalah merupakan analisa sampel sekunder. Ya, kalau sampel primer itu langsung ambil dari batch produk, kalau sampel sekunder itu ambil dari hasil sampling yang pertama. Kemudian untuk dapat melakukan analisis pada sampel sekunder, maka dilakukan teknik penyiapan atau preparasi sampel. Konsep dasar metode preparasi sampel adalah mengubah matriks sediaan obat ke dalam sampel yang siap dianalisis. Jadi tujuannya preparasi sampel itu adalah mengubah sediaan obat, matriks sediaan obat. Jadi bentuk sediaan obat tersebut ya, baik bentuknya, komponen-komponennya itu apa saja ke dalam sampel yang siap dianalisis. Jadi misalkan gini, kalau sampelnya kalian itu sediaan krim, nah itu kan enggak, kalau misalkan mau dianalisis dengan spektrofotometer UV vis, krimnya kan tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam kuvet kan, tapi dia harus dilarutkan terlebih dahulu, kemudian dia harus disaring dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tahapan preparasi sampel. Tujuannya adalah agar dia siap dianalisis sampelnya. Kemudian sebelum kita melakukan preparasi sampel, kita harus memahami terlebih dahulu analit yang akan kita uji atau analit yang akan kita analisis itu sifat-sifatnya seperti apa. Polaritasnya bagaimana, dia polar atau non polar. Kemudian kalau dia non polar berarti kan pelarutnya juga harus yang non polar. Kalau dia polar kan pelarutnya harus polar gitu. Kemudian keasamannya bagaimana. Kemudian pH dan pKa sampel analit kita itu bagaimana. Kalau dia di dalam asam itu dia akan terionisasi atau dia akan menjadi senyawa netral ya, itu harus diperhitungkan. Kemudian dia kelarutannya bagaimana, apakah dia kalau dilarutkan dengan pelarut A itu dia akan mengendap atau dia akan membentuk larutan yang homogen atau bahkan dia membentuk larutan kompleks. Nah, itu harus diperhitungkan untuk preparasi sampel karena nanti pengaruhnya ke kesiapan dia siap atau tidak dianalisis atau dia dapat atau tidak dilakukan analisis. Berikut adalah tantangan yang dihadapi dalam melakukan preparasi sampel. Yang pertama adalah pengaruh matriks sampel di dalam sediaan farmasi. Jadi matriks ini kan ada matriks ini komponen-komponen lain di dalam sampel selain analitnya. Nah, matriks ini sifatnya itu ada yang bersifat mengganggu, ada yang tidak mengganggu. Jadi kalau misalkan dia mengganggu itu contohnya dia akan menutupi sinyal analit atau menurunkan sinyal analit. Nah, karena dia menurunkan sinyal analit itu kan nanti di dalam hasil analisisnya itu kan jadi hasilnya tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan tidak valid gitu karena matriksnya ini menutupi. Nah, biasanya itu dapat kita lihat dia menutupi atau tidak itu dapat kita melakukan matriks kalibrasi sama kurva kalibrasi. Jadi kita bandingkan hasilnya kurva kalibrasi kalau dia tanpa matriks itu bagaimana, kalau dia ada matriksnya itu bagaimana. Kemudian yang kedua pengaruh matriks. Nah, ini tadi ya, pengaruh suatu sifat sampel yang tidak tergantung pada adanya analit terhadap efisiensi perolehan kembali. Dengan demikian berpengaruh pada jumlah analit yang terekstraksi. Jadi matriks ini juga dapat mempengaruhi selain
analisis itu juga berpengaruh di preparasi sampel. Jadi misalkan kalau kita melakukan ekstraksi ya, ekstraksi. Kalau dia itu bahan yang lain itu memiliki sifat yang hampir sama dengan analit kita, kemudian pelarutnya itu kemudian kita mengekstrak menggunakan misalkan contoh ekstraksi cair-cair ya contohnya. Kemudian harapannya analit kita itu dapat terekstrak di pelarut yang nonpolar, tapi karena dia ada senyawa lain ya, bahan lain yang dia miliki sifat yang sama dengan analit, hampir sama, sifat yang hampir sama dengan analit, maka bahan lain tersebut juga ikut terekstrak. Nah, dengan demikian kan nanti yang terambil atau yang terekstrak itu analitnya kan jadinya berkurang karena dia ada diganggu dengan senyawa lain yang ada di dalam sampel itu. Kemudian di sini sehingga tahapan preparasi sampel ini merupakan tahapan yang paling lama dalam proses analisis. Jadi preparasi sampel ini paling lama. Secara sederhananya kalau misalkan kalian yang pernah melakukan praktikum ya, misalkan isolasi senyawa dari tanaman gitu. Kemudian kan kalian lihat ya nanti di MS, di CMS gitu kan. Sebelum kalian melakukan MS itu kan harus diekstrak dulu, kemudian harus di rotari dulu dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan tahapan preparasi sampel. Itu kan lebih lama kan daripada analisisnya. Analisisnya kan kita tinggal menginjeksikan ke dalam instrumen atau kita meletakkan di dalam, kalau pakai UV vis ya di dalam kuvet gitu ya. Kalau pakai GC HPLC kita injeksikan sudah langsung keluar hasil. Nah, sehingga tahapan preparasi sampel ini tergolong tahapan yang paling lama di dalam serangkaian metode analisis. Kemudian di sini untuk teknik preparasi sampel tujuannya ya ini menegaskan kembali tujuan dari preparasi sampel itu yang pertama adalah melarutkan analit dengan pelarut yang sesuai. Yang kedua, mengisolasi analit dari matriks yang kompleks untuk menghilangkan pengganggu. Yang ketiga, memekatkan analit untuk meningkatkan konsentrasi analit. Dan yang keempat, mengubah analit menjadi senyawa lain. Yang pertama itu adalah melarutkan analit dalam pelarut yang sesuai. Ini contohnya kalau kalian analisa sediaan krim ya, itu kan tidak bisa langsung diinjeksikan ke HPLC atau kalau pakai UV kan tidak bisa langsung diletakkan di kuvet. Nah, maka dari itu harus dilarutkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu mengisolasi analit dari matriks yang kompleks untuk menghilangkan pengganggu. Biasanya isolasi analit dari matriks yang kompleks ini banyak dilakukan jika kita ingin menganalisis cemaran. Cemaran itu kan kita lihat, kita ekstrak dulu cemaran, misalkan pengennya dapetin logam berat ya, di dalam sediaan krim itu ada merkurinya atau tidak. Nah, itu kan kita menambahkan asam ya, karena kalau logam berat kan dia larutnya di asam. Kemudian kita larutkan di asam, kemudian asamnya itu kemudian kita pisahkan ya, kita ambil larutan asamnya, kemudian kita analisa menggunakan instrumen. Nah, pas kita mengambil logam berat dengan penambahan asam itu kan namanya mengisolasi analit. Jadi mengisolasi analit ini mengambil analit dari sampel yang kompleks agar mendapatkan analit yang lebih murni. Tuh, kemudian yang ketiga memekatkan analit. Memekatkan analit untuk meningkatkan konsentrasi analit. Jadi biasanya untuk senyawa-senyawa yang trace elemen atau kadarnya itu kecil, itu kan pas dianalisis dia kan tidak dapat terdeteksi oleh instrumen karena limit deteksi dari instrumennya tidak menjangkau, sehingga dia harus dilakukan pemekatan terlebih dahulu. Kalau dia dilakukan pemekatan, konsentrasinya kan menjadi lebih tinggi. Kalau konsentrasinya menjadi lebih tinggi, maka dapat dideteksi oleh instrumen. Jadi tujuannya ekstraksi itu selain mengisolasi ya, clean up untuk membersihkan, juga untuk memekatkan. Kemudian yang keempat, mengubah analit menjadi senyawa lain. Ini namanya derivatisasi.
Ini derivatisasi. Yang nomor 1 ini pelarutan, yang nomor 2 sama 3 itu masuk dalam ekstraksi, yang keempat ini derivatisasi. Biasanya derivatisasi ini dilakukan apabila instrumen yang kita miliki itu dia kurang kompatibel dengan analit yang akan kita ukur, sehingga analit yang akan kita ukur itu kita derivatisasi atau kita ubah menjadi senyawa lain yang lebih kompatibel dengan instrumen yang kita miliki. Contohnya kalau kita memiliki instrumen kita itu GC, itu kan dia untuk senyawa yang volatil. Kemudian analit kita itu dia tidak volatil atau non volatil, sehingga kita dapat mengubah analit kita itu menjadi senyawa volatil dengan melakukan derivatisasi. Nah, derivatisasi ini bisa dilakukan dengan mengubah gugus fungsi atau menambahkan gugus fungsi tertentu seperti itu. Kemudian ini macam-macam teknik preparasi sampel yang sudah pernah dilakukan di lab. Ya, mungkin yang sudah pernah, ada beberapa di sini yang sudah pernah dilakukan di laboratorium. Yang paling sederhana adalah pelarutan dan penyaringan. Itu yang teknik preparasi sampel yang sederhana yang pernah dilakukan. Seperti yang kalian lakukan di praktikum Anfar, itu kan kalian melakukan pelarutan, kemudian mengencerkan. Itu adalah masuk dalam teknik preparasi sampel. Kemudian teknik preparasi sampel yang kedua yang pernah dilakukan adalah ekstraksi padat cair atau Soxhlet. Nah, kalau pakai Soxhlet ini kan analit kita kan ada di dalam sampel padat ya, sampel padat kemudian diekstrak menggunakan pelarut organik. Harapannya analit kita itu dia akan terbawa oleh pelarut organik yang mengalir pada sampel padat. Nah, sampel padatnya kan diletakkan di timbel sini ya, di tengah-tengahnya. Ini biasanya kalau metode soxhletasi kan sering dilakukan di kimia organik atau fitokimia ya. Tuh, kemudian ada ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair ini analit kita itu ada di sampel yang cair, kemudian ada di sampel cair, kemudian pengen diekstrak atau pengen dipisahkan dari analit yang lain menggunakan pelarut juga. Biasanya untuk ekstraksi cair-cair ini apabila sampel kita itu dia terjebak atau dia itu berada pada campuran sampel yang dia sifatnya polar, padahal analit kita itu non polar. Kemudian kita pengen mendapatkan analit kita saja. Nah, itu bisa diekstraksi menggunakan ekstraksi cair-cair. Biasanya pakai corong pisah. Ini juga sering dilakukan di kimia organik. Kemudian kalau ada ekstraksi padat cair, ada ekstraksi fase padat. Nah, ini kebalikannya kalau Soxhlet tadi kan analitnya itu dia di padatan, kemudian diekstraksi menggunakan cairan. Nah, kalau yang dia ekstraksi fase padat, ini adalah analitnya itu di cairan, tapi pengen diekstrak menggunakan padatan. Seperti itu, jadi kebalikannya Soxhlet. Jadi gambarannya kalau ekstraksi fase padat ini sampel kita itu ada di cairan, kemudian kita lewatkan pada padatan. Nah, padatan-padatan ini harapannya dia akan bisa mengekstrak sampel kita. Nah, sehingga karena padatan ini dapat mengekstrak, dia kan harus mempunyai kemampuan untuk menyerap atau dia disebutnya sebagai adsorben atau penjerap. Jadi analit di sampel yang padat itu analit di sampel yang cair pas dilewatkan ke adsorben itu dia akan dijerap sehingga dia akan menempel di adsorbennya. Pas akhir tahap akhir ekstraksi nanti dia adsorbennya itu dia akan dielusi menggunakan pelarut organik yang lebih sesuai atau yang sifatnya itu sama dengan analit kita agar analit kita itu dia terbawa oleh pelarut organik. Seperti itu. Kemudian
Kemudian ini karena pelarutan, kemudian ekstraksi fase padat, ekstraksi cair-cair, kemudian ekstraksi fase padat ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya kekurangan yang paling utama itu menggunakan pelarut organik dalam jumlah besar. Menggunakan pelarut organik dalam jumlah besar sehingga limbahnya kan juga banyak. Limbah pelarut organik, sedangkan pelarut organik semakin banyak limbahnya kan juga semakin berbahaya. Sehingga dilakukan pengembangan metode tentang ekstraksi mikro. Ekstraksi mikro, jadi menggunakan pelarut organik dengan volume yang lebih sedikit dalam mikroliter. Ya baik itu nanti ada ekstraksi mikrofase padat, ada ekstraksi mikrofase cair. Nah, ini kelemahan-kelemahan dari teknik preparasi sampel konvensional ya, mulai dari yang tadi pelarutan, kemudian sokletasi, kemudian ada ekstraksi cair-cair, di mana dia, kalau pelarutan itu kan dia tidak ada proses clean up ya, tidak ada proses mengambil analit, mengisolasi analit, sehingga dia tidak mampu menghilangkan matriks pengganggu. Kemudian kekurangan dari ekstraksi cair-cair ini karena dia digojok, kemudian ada dua jenis pelarut yang dia tidak saling campur sehingga di situ akan memungkinkan pembentukan emulsi selama penggojokan. Kalau pembentukan emulsi nanti kan dia akan susah pemisahannya juga. Kemudian kelemahan yang kedua adalah menggunakan pelarut organik dalam jumlah besar sehingga limbahnya juga banyak. Yang ketiga, selain limbahnya banyak kan juga cost-nya juga besar ya, karena pelarut organik kan juga mahal. Tuh, kemudian yang ketiga, pemisahan fase terjadi sangat lambat karena kita kan harus gojok gitu. Kalau bisa kan kita menggunakan bantuan dari peralatan ya. Kalau misalkan kita gojok itu diganti sama steering, bisa tidak? Nah, itu kan lebih cepat seperti itu. Jadi harus dilakukan pengembangan metode untuk mengatasi kelemahan dari teknik preparasi sampel konvensional. Nah, ini kita masuk materi tentang pengembangan metode preparasi sampel. Tujuan pengembangan metode preparasi sampel adalah yang pertama meminimalisir volume atau massa sampel. Jadi kalau misalkan tadi kalau ekstraksi cair-cair, ekstraksi soklet itu kan kita butuh sampel dalam jumlah besar ya, berapa gram kayak gitu. Nah, kemudian kalau sampelnya sedikit bagaimana? Nah, kalau sampelnya sedikit berarti kan dia harus mencari metode lain yang lebih sesuai dengan jumlah sampel kita. Jadi ini tujuan pengembangan ada salah satunya meminimalisir volume atau massa sampel biar sampel yang dibutuhkan itu cuma sedikit. Yang kedua, menghindari penggunaan pelarut organik dalam jumlah besar guna mendukung Green Analytical Chemistry. Jadi GAC nih, Green Analytical Chemistry itu kan sudah banyak digalakkan ya, tujuannya adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah yang berlebihan seperti itu. Jadi pelarut organik yang digunakan itu harus direduce volumenya sehingga kegunaannya itu cuma sedikit. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan selektivitas ekstraksi. Jadi tujuannya meningkatkan efisiensi karena tadi yang gojok itu diganti menjadi steering itu bagaimana harusnya kan lebih efisien ya karena menggunakan bantuan instrumen yang lain. Gitu. Kemudian selektivitas ekstraksinya bagaimana? Kalau misalkan dia senyawanya volatil, kalau sebelumnya itu pemisahannya cuma pakai liquid ekstraksi atau ekstraksi cair-cair, itu kan ada kontak antara pelarut yang polar sama non polar. Nah, kalau misalkan senyawanya volatil kan kita tidak harus melakukan untuk isolasi, tidak harus melakukan kontak antara pelarut polar sama non polarnya, tapi bisa dilakukan hanging atau digantung pelarutnya. Nah, itu seperti apa selektivitasnya kan lebih baik ya karena dia tidak perlu bercampur sehingga yang terekstrak itu cuma pelarut analit yang volatil saja.
Sedangkan analit lain yang dia sama-sama sifatnya nonpolar tapi dia non volatil, dia tidak perlu ikut terekstrak ke dalam pelarut organik. Berarti kan selektivitasnya lebih tinggi. Kemudian yang keempat, melakukan optimasi penyiapan sampel, dilakukan optimasi. Nah, optimasi ini optimasi yang dilakukan tentunya optimasi terhadap parameter-parameter yang mempengaruhi di dalam metode preparasi sampel tersebut. Ini langkah-langkah untuk pengembangan metode preparasi sampel. Yang pertama harus studi literatur terlebih dahulu. Studi literatur ini tujuannya untuk menentukan sifat fisikokimia dan kesesuaian metode. Jadi misalkan senyawanya itu volatil, nah berarti kan dia harus instrumen nanti yang digunakan instrumennya apa, kemudian metode yang dipilih itu metode yang bagaimana, dia yang pelarut organiknya itu dapat dicampur atau bisa dilakukan dengan menggantung saja pelarut organiknya, karena volatil kan dengan pemanasan otomatis kan dia akan menguap sendiri. Seperti itu, jadi harus memperhitungkan terlebih dahulu sifat fisikokimia dan kesesuaian metode. Jadi harus banyak baca literatur. Untuk itu kan tugasnya di minggu keempat ini kalian kan mengumpulkan jurnal ya, jurnal internasional tentang pengembangan metode. Kemudian yang kedua, melakukan optimasi parameter yang mempengaruhi. Jadi ada banyak parameter yang mempengaruhi tahapan preparasi sampel itu, seperti contohnya jenis pelarut, kemudian pH, suhu, dan lain sebagainya. Untuk itu dia harus dilakukan optimasi untuk mendapatkan kondisi yang optimum. Kalau sudah melakukan optimasi, berarti yang terakhir adalah melakukan validasi metode analisis. Validasi. Nah, nanti untuk validasi metode analisis ini kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya, pertemuan minggu kelima. Nah, ini pengembangan metode yang pertama adalah ekstraksi fase padat. Setelah sebelumnya tadi kan ada ekstraksi fase padat cair ya, sokletasi. Kemudian ini ada pengembangan yang pertama itu pengembangan ekstraksi fase padat atau biasanya kita sebut solid phase extraction atau SPE. Biasanya digunakan untuk clean up atau membersihkan atau mengisolasi sampel-sampel dengan matriks tinggi seperti garam-garam protein. Nah, kalau yang tadi soklet itu analitnya dipadat, kemudian kita ekstrak menggunakan pelarut organik. Kalau yang dia ekstraksi fase padat atau SPE ini analitnya di liquid ya, bentuknya liquid, kemudian kita ekstrak menggunakan padatan. Tuh, kemudian keunggulan SPE, proses ekstraksinya lebih sempurna, pemisahan analit lebih efisien, mengurangi penggunaan pelarut organik, fraksi analit lebih mudah terkumpul, mampu menghilangkan lebih banyak pengotor dan lebih mudah diotomatisasikan. Jadi harapannya dari metode preparasi sampel itu kan bisa langsung ngelink langsung masuk ke analisis, ke instrumen analisisnya, itu namanya otomatisasi. Tuh. Kemudian ini adalah gambarnya SPE card read yang terdiri dari ada supporting material ya, ada supporting material ini nama lainnya fridge. Jadi dia untuk menahan adsorben kita agar dia tidak jatuh ya, tidak keluar, itu jadi fridge-nya. Kemudian atasnya fridge ini partikel ini adsorben, kemudian ini ada fridge lagi. Jadi fridge itu sifatnya seperti kertas haring tapi dia berupa padatan yang dipres gitu. Kemudian ada pre-filter juga. Tuh, jadi adsorben kita itu dia diletakkan di antara kedua fridge ini biar dia tidak keluar. Kemudian ini prosedur SPE. Yang pertama ada conditioning. Conditioning dia mengalirkan pelarut yang sesuai untuk pengondisian penyerapan. Jadi membasahi sorben kita terlebih dahulu. Nah, sorben ini bisa berupa polimer atau bisa berupa karbon aktif atau bisa berupa silika dan lain sebagainya. Ini tuh gambarannya seperti miniaturnya dari kolom fraksi ya. Kalau kolom fraksi kan dia
ini ya menggunakan slurry silika, kemudian sampelnya itu dimasukkan. Nah, tapi yang kalau di SPE itu menggunakan polimer adsorbennya. Kemudian loading, tahap yang kedua ini loading atau retention atau retensi, berarti kan dia pemberhentian ya. Retensi itu kan pemberhentian. Berarti harapannya analit dari sampel yang kita lewatkan ke dalam sorben itu analitnya itu akan diberhentikan akibat adanya penjerapan atau akibat adanya adsorpsi itu dijerap. Tuh, kalau analitnya itu dia berwarna merah ya, analit kita di dalam sampel itu berwarna merah, yang warna merah itu akan terjerap. Tidak menutup kemungkinan mesti ada yang keluar ya sedikit. Maka dari itu nanti setelah pengembangan metode itu harus dilakukan validasi metode untuk melihat dia bagus atau tidak metodenya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga washing, pencucian. Pencucian ini kan analit kita yang berwarna merah, harapannya yang terjerap kan warna merah. Yang terjerap pertama pada tahap pertama itu kan tidak hanya berwarna merah, ada yang berwarna hijau dan kuning juga ikut terjerap. Kemudian yang kedua washing berarti dicuci, berarti analit lain matriks selain analit kita itu harapannya keluar dari adsorben, sehingga yang ada di adsorben itu cuma analit kita saja. Yang keempat ada elution atau elusi. Elusi ini berarti mengeluarkan analit yang dijerap tadi menggunakan pelarut yang sesuai. Nah, kalau biasanya digojok ya, gojok itu kan dia tidak mengalami adsorbansi atau adsorpsi. Nah, sehingga dia analit yang kebawa oleh pelarut organik itu kan lebih bermacam-macam. Tuh, kemudian kalau yang di SPE ini kan dia lebih spesifik lagi analit yang terbawa karena dia telah melewati beberapa kali tahap adsorpsi. Ini ya, conditioning. Kemudian yang kedua, nah kalau kita punya analitnya ini digambarkan di warna, ada yang bentuknya persegi, segitiga, sama lingkaran, kemudian kita lewatkan. Nah yang tidak sesuai ini yang persegi ini dia udah keluar terlebih dahulu, yang terjerap itu ada segitiga sama lingkaran. Kemudian pas pencucian itu lingkarannya ini keluar ya. Lingkaran ini keluar, matriks yang tidak diharapkan itu keluar, sehingga analit kita yang segitiga ini dia tetap terjerap. Kemudian terakhir, analit kita yang segitiga ini dia akan dielusi, dikeluarkan untuk dilakukan analisis menggunakan instrumen. Kemudian ini ada panduan umum pemilihan SPE sorben ya, jadi diperhitungkan terlebih dahulu, maka dari itu ini harus dipahami, panduan umum ini harus dipahami selama melakukan studi literatur. Ini ada beberapa kegunaan aplikasi ya SPE dalam bidang analisis farmasi, dan ada beberapa kesalahan yang dilakukan selama SPE. Nah, kesalahan dalam SPE ini kan kalau dia adsorbennya itu bersifat general, contohnya karbon aktif dan lain sebagainya ya, karbon aktif, silika, kemudian polimer-polimer lain itu yang dia sifatnya general, itu kan dia dapat menahan banyak analit juga, sehingga tidak hanya analit target saja yang tertahan atau yang teradsorb di dalam adsorben. Untuk itu kesalahan dalam SPE ini diminimalisir dengan melakukan atau menyiapkan adsorben yang bersifat spesifik melalui molecularly imprinted polymer atau MIP. Ini yang nomor 4 ini solusi untuk mengatasi kesalahan dari SPE. Nah, apa sih MIP itu? Nah, ini adalah pengertian dari MIP. Teknik manipulasi cetak biru atau blueprint molekul pada satu gugus fungsi yang spesifik dengan mereaksikan template atau target analit dengan fungsional monomer dan cross linker dalam pelarut atau porogen tertentu. Jadi kalau kita punya analit target, misalkan kita mau mengekstrak
tetrasiklin di dalam tetrasiklin ya, antibiotik untuk mencegah resistensi. Itu kan harapannya yang terekstrak kan cuma tetrasiklin saja. Untuk itu kita mereaksikan template atau senyawa tetrasiklin ini dengan fungsional monomer dan cross-linker ya. Kemudian jadi analit atau template ini analit target kita ya, tentunya yang senyawa ini ya standarnya, kemudian ditambahkan monomer, cross-linker dan pelarut sehingga dia akan terbentuk polimer. Kalau sudah terbentuk polimer, analit atau template-nya ini harus dikeluarkan biar polimer yang terbentuk itu dia membentuk cetakan analit. Nah, pengeluarannya ini dapat dielusi dengan menggunakan pelarut yang sesuai sehingga dihasilkan material baru yang dapat mengikat analit dengan spesifik. Ini contohnya kalau kita punya yang warna hitam itu adalah monomernya, template-nya ya. Kemudian yang warna merah itu monomer. Kemudian yang warna biru ini cross-linker. Kemudian dilakukan polimerisasi dengan menambahkan pelarut yang sesuai. Nah, sehingga yang warna hitam itu dia akan dipagari ya, dikelilingi oleh polimer sama cross-linker. Setelah itu dilakukan elusi, tujuannya yang warna hitam itu biar keluar. Nah, kalau yang warna hitamnya keluar, kita kan dapat mempunyai ini blueprint cetak biru dari bentuk analitnya kita. Nah, ini adalah namanya MIP sorben. Jadi polimer ini yang selanjutnya kita gunakan untuk adsorben. Kalau kita menggunakan polimer MIP, yang terlewat di dalam pori-porinya ini kan hanya analit yang bentuknya sesuai dengan analit target kita. Harapannya seperti itu untuk meningkatkan recovery dari proses preparasi sampel. Nah, ini kalau ada sampel yang kita lewatkan ke dalam MIP, maka dia akan terjerap. Ya, kalau dia sesuai dia akan terjerap, kemudian nanti dapat terelusi kembali. Yang kedua adalah ekstraksi mikro fase padat. Jadi ini udah masuk mikro ya. Karena namanya aja mikro berarti dia meminimalisir penggunaan pelarut organik ya. Yang disebut mikro di sini adalah pelarut organik yang digunakan itu minim, sangat minim. Kalau ekstraksi mikrofase padat, di sini ada ekstraksi mikrofase padat, nama lainnya solid phase micro extraction. Nah, malah kalau solid phase micro extraction ini dia tidak menggunakan pelarut organik karena dia langsung begitu dia diadsorpsi menggunakan padatan, itu dia dapat langsung diinjeksikan ke instrumen. Gambarannya untuk ekstraksi mikrofase padat ini kita harus mempunyai siring ya. Ini siring yang sudah dimodifikasi, di mana ujung siringnya itu dia berupa adsorben. Kemudian adsorben ini dapat kita langsung injekkan ke GC. Nah, SPME ini, solid phase micro extraction ini lebih sesuai apabila diaplikasikan untuk ekstraksi ya, analit-analit yang volatil. Maka dari itu dia ditandemkan dengan instrumen GC. Ini gambarannya SPME device-nya. Dia kayak pulpen gitu ya, kayak pulpen tapi ujungnya ini, ujung dari ballpoint ini itu dia adalah sorben, yang ujungnya ini yang hitam ini adalah sorben, kemudian ya sorben yang berfungsi untuk mengekstrak sorbennya ini. Kemudian cara penggunaannya ini kalau immersion ya, nyelup, kalau dia dicelup, kalau analit targetnya itu non volatil berarti kan dia harus dicelupkan ke dalam sampel, kemudian
ini kan mula-mula dia kayak ballpoint gitu ya, belum dicetekkan ya, dimasukkan, kemudian pas dia sudah masuk ke dalam larutan sampel itu dia dicetekkan biar yang ujungnya ini adsorbennya ini keluar ya dalam sampel atau dia nyelup ke dalam sampel. Kalau udah selesai dia dicetek kembali, kemudian langsung diinjekkan ke instrumen. Nah, biasanya kalau yang immersion ini dia tidak tandem sama GC tapi tandem sama HPLC. Ini yang headspace ini untuk senyawa yang volatil. Yang volatil pas begitu masuk ke dalam vial itu dia belum dikeluarkan adsorbennya. Kemudian baru dikeluarkan, kemudian kalau udah selesai ekstraksinya dia dimasukkan lagi, kemudian baru diinjeksikan ke instrumen. Kalau headspace ini untuk yang senyawa volatil sehingga ditandemkan dengan GC. Nah, karena SPME ini dia kan ujungnya ini adsorben ya, sehingga inletnya dari GC atau HPLC kalau dia ditandemkan sama SPME itu dia harus diganti. Tidak kan, kalau biasanya kan GC sama HPLC itu menggunakan siring yang lancip, atau kalau HPLC menggunakan siring yang tumpul tapi yang kecil ya, yang yang dari stainless steel itu yang kuat gitu. Tapi kalau dia pakai SPME ini kan ringkih ujungnya ini, sehingga dia harus inletnya itu dia harus dilakukan modifikasi inlet pada GC sama inlet HPLC. Kemudian selama proses ekstraksi di sini ada bantuan stirrer ya, magnetic stirrer. Kalau biasanya pakai ekstraksi cair-cair itu kan digojok ya, pakai tangan digojok berkali-kali gitu. Kalau pakai mikro ekstraksi ini enaknya pakai bantuan steering, jadi kita tidak perlu melakukan penggojokan. Nah, jadi energi kinetiknya dapat dilakukan dengan bantuan hot plate stirrer dan magnetic stirrer. Kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi SPE dan SPME ada 11 ya. Karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi, maka ini adalah harus dilakukan optimasi untuk mendapatkan kondisi yang optimum. Biasanya kalau untuk pengembangan metode kita ambil beberapa faktor yang dia pengaruhnya sangat besar terhadap kinerja dari SPE sama SPME. Selanjutnya kalau ada ekstraksi, tadi ada ekstraksi mikrofase padat, ada ekstraksi mikrofase cair atau liquid phase micro extraction atau LPME ya. Ini dia menggunakan siring, tapi pada ujung siring itu adalah pelarut organik. Jadi pelarut organik yang dimasukkan di dalam siring. Siring ini siring GC atau siring HPLC, bentuknya mirip spuit ya, spuit atau suntikan gitu. Kemudian kita ambil beberapa mikroliter pelarut organik, kemudian kita keluarkan, tapi jangan sampai lepas, dia dikeluarkan di ujungnya gitu, dia digantung ya, dihanging gitu di ujungnya. Kemudian dilakukan proses ekstraksi dengan pengadukan ya, stirrer, kemudian nanti kan dia analit yang sesuai akan nempel di sini. Nah, kalau dia nempel di pelarut organik yang sedikit ini, dia kan nanti akan lama-lama pelarut organiknya kan akan jadi pekat. Pas akhir ekstraksi itu dia ditarik kembali ke dalam siring, kemudian baru diinjeksikan ke instrumen GC atau HPLC. Enaknya kalau pakai LPME ini kita tidak perlu memodifikasi inlet dari GC atau HPLC karena ujungnya kan tetap ujung siring GC atau HPLC. Ini gambarannya, ini single drop micro extraction, ini salah satu contoh dari LPME ya. Ini SDME sebutannya, single drop micro extraction. Single berarti satu drop tetes, berarti satu tetes pelarut organik yang digunakan. Kalau biasanya kalian ekstraksi cair-cair itu kan banyak pelarut organiknya ya, berapa mililiter, itu di sini cuma menggunakan satu tetes. Nah, satu tetes ini cuma beberapa mikroliter. Kalau pakai GC malah bahkan cuma bisa 1 mikroliter. Tuh, kemudian analit yang tersebar di dalam larutan sampel yang volumenya besar, dia akan terkumpul di dalam pelarut organik yang volumenya lebih kecil.
sehingga jumlah molaritasnya kan juga akan lebih besar ya ini. Untuk itu biasanya micro extraction ini digunakan untuk pemekatan, tujuan pemekatan dengan harapan LOD dari instrumen itu bisa tercapai. Kemudian di sini ada dua jenis SDME, ada yang immersion, yang nyelup ya, pelarut organiknya dicelupkan ke dalam sampel, satunya yang headspace. Headspace ini digantung. Ya, tentunya yang gantung-gantung gini itu dia yang berkaitan dengan volatil, analit yang sifatnya volatil atau mudah menguap. Kemudian karena tadi kalau SDME itu kan dia rentan jatuh kan pelarut organiknya karena dia dikeluarkan pada ujung siring itu kan gampang jatuh. Karena gampang jatuh di dalam perkembangannya, ya, dalam pengembangannya itu dia dikembangkan hollow fiber single drop micro extraction. Jadi ada hollow fiber, ada hollow itu kan berongga, fiber ini membran berongga. Jadi kayak sedotan gitu ya, sedotan tapi dia diameternya lebih kecil gitu. Kemudian dia dimasukkan atau dia diletakkan di ujung siring, ujung spuit itu. Kemudian pada bagian ujung itu dia disil atau di press ya, sehingga nanti kalau ada kemungkinan pelarut organiknya itu jatuh, dia itu tidak langsung jatuh ke dalam larutan sampel tapi masuk ke dalam hollow fibernya, sehingga pas akhir ekstraksi itu dia bisa ditarik lagi untuk diinjeksikan ke instrumen. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi LPME, sehingga faktor-faktor ini kalau melakukan pengembangan metode harus dilakukan optimasi. Dan ada beberapa contoh pengembangan metode menggunakan metode LPME. Cukup sekian untuk penjelasan tentang pengembangan metode. Selanjutnya nanti akan kita lakukan atau kita pelajari validasi metode ya. Setelah kita mengembangkan metode analisis, setelah kita mengembangkan metode preparasi sampel, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan validasi metode. Untuk materi pengembangan metode analisis cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.